Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pahlawan perempuan atau yang saya sebut Krisandi dari Tanah Serambi Mekah atau dari Aceh. Ini kisah 5 perempuan yang turun langsung ke medan pertempuran yang melawan penjajah. Kita langsung ke ceritanya. Tapi tunggu dulu. Buat Anda yang belum subscribe channel aku, di-subscribe ya. Karena subscribe kalianlah saya semakin bersemangat untuk menceritakan kisah sejarah Indonesia maupun dunia. Aceh telah tercatat dalam sejarah telah melahirkan perempuan-perempuan pejuang yang ikut berperang melawan penjajah. Siapa saja perempuan pemberani dari Aceh itu? Laksmana Malahayati. Kehu Malahayati atau Malahayati lahir tahun 1580-an. Ia dikenal sebagai Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Ali Riyad Shah Al-Mukamil 1589 sampai 1604. Malahayati adalah putri bangsawan Aceh. Setelah lulus dari Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis di Aceh, Malahayati bekerja di istana sebagai kepala pengawal dan protokol istana. Ketika suami gugur dalam perang melawan Portugis di Teluk Haru, Malahayati memohon kepada Sultan untuk membentuk armada perang yang terdiri dari istri-istri para pahlawan yang telah gugur dalam perang. Sejak itu, Malahayati diangkat menjadi panglima armada tersebut yang dikenal dengan Armada Inong Baleh. Armada Inong Baleh dilengkapi lebih dari 100 kapal perang dengan 2.000 pasukan. Dengan kekuatan besar itu, armada asing yang hendak melintas di Selat Malaka pun menjadi gentar. Berkali-kali Malahayati menghajar kapal Belanda, namun yang paling terkenal adalah ketika ia menyerang kapal Belanda pada tanggal 11 September 1599 dan menewaskan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1606, Malahayati gugur saat berperang menghadapi armada Portugis di bawah Alfonso de Castro yang hendak menguasai Aceh. Kehebatan Malahayati sebagai Laksmana Angkatan Laut dikenal di negara Eropa, Arab, Cina, dan India. Kedua, Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir tahun 1848. Ia dikenal sebagai pejuang perempuan berhati baja karena bersikeras terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Cut Nyak Dien adalah putri seorang kepala kampung di wilayah Enam Mukim. Menginjak remaja, ia menikah dengan Teku Cek Imran Lemgah, putra kepala kampung Lemgah 13. Ketika daerah Enam Mukim dikuasai Belanda, Cut Nyak Dien dan bayinya harus mengungsi. Ketika suaminya gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun, Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Setelah menikah dengan Teku Umar, Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangannya melawan Belanda. Bersama pasukan Teku Umar, Cut Nyak Dien melakukan gerilnya. Namun, dalam perang tersebut, Meulaboh dari Belanda, Cut Nyak Dien kembali kehilangan suaminya. Teku Umar gugur di medan laga. Dengan pasukan yang tersisa, Cut Nyak Dien terus melakukan perang gerilnya melawan Belanda. Pada tahun 1901, Cut Nyak Dien tertangkap Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat dan wafat di sana. Ketiga, Cut Nyak Meutia. Cut Nyak Meutia lahir tahun 1870. Ia dikenal sebagai pejuang melawan Belanda dari tanah Aceh. Pada awalnya ia berjuang bersama suaminya Teku
Cik Tunong, namun suaminya gugur dalam peperangan melawan Belanda di pantai Lok Seumawe. Cut Nyak Meutia lalu menikah dengan Pang Nenggroe, seorang pejuang sahabat suaminya. Cut Nyak Meutia lalu bergabung dengan pasukan Teuku Muda Ganto dalam peperangan melawan Belanda di Payacicem. Cut Nyak Meutia kembali kehilangan suaminya. Dengan sisa-sisa pasukannya, Cut Nyak Meutia terus berjuang melawan Belanda. Namun, dalam perang di Aule Kurieng, Cut Nyak Meutia gugur. Keempat, Pocut Baren. Pocut Baren lahir tahun 1880. Ia dikenal sebagai ulama perempuan dan pejuang yang gigih dalam melawan Belanda. Ia pernah bergerilya bersama Cut Nyadien. Meskipun Cut Nyadien tertangkap dan suaminya gugur dalam pertempuran melawan Belanda, Pocut Baren terus berjuang tak kenal lelah karena serangan Belanda cukup gencar. Pasukan Pocut Baren bersembunyi di sebuah gua. Untuk menangkap Pocut Baren, pasukan Belanda membakar hutan di sekitar gua, sehingga pasukan Pocut Baren kacau balau. Dalam peristiwa itu, Pocut Baren tertembak kakinya dan luka parah. Pocut Baren akhirnya wafat di kampung halamannya. Kelima, Pocut Meurah Intan. Pocut Meurah Intan adalah keturunan bangsawan Aceh. Ia dikenal sebagai satu-satunya keluarga Kesultanan Aceh yang belum menyerah dan tetap anti Belanda. Semangat anti Belanda itu diwariskan kepada putra-putranya. Namun, salah satu putranya, Teuku Muhammad Bate, tertangkap dalam perang di Tangseh dan dibuang ke Tondano, Sulawesi Utara. Tak lama kemudian, Pocut Meurah Intan tertangkap dan dibuang ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal di sana. Sejarah telah mencatat perempuan Aceh adalah perempuan yang gigih dalam membela bangsa dan menegakkan kedaulatan negara. Itulah kisah 5 perempuan dari tanah Serambi Mekah atau Aceh yang terjun langsung ke medan pertempuran. Bila ada yang kurang atau salah, silahkan komen di bawah ya. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan Anda untuk mengklik subscribe-nya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.